disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini lurus gitu. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya, ya saya telanjang buka sendiri anaknya dia juga. Ya terus dia di atas saya, langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu, dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus saya iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Rasain saya. Yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan bisa dan sebagainya. Kenapa kok bisa begini? Jadi saya memohon untuk para rekan TV atau semuanya, untuk masyarakat se-Indonesia, memohon untuk membantu dia biar saya bisa kembali seperti semula dan mungkin memotivasi untuk diri saya. Mungkin kalau bisa lagi untuk Presiden Prabowo, memohon agar mungkin saya ingin ketemu sama Bapak. Kok bisa anak saya dituduh seperti ini gitu? Bagaimana caranya, itu yang tidak habis yang pikirkan. Saya semoga kasus ini cepat selesai. Kalau bisa damai kayak gimana caranya biar bisa anak saya beraktivitas seperti biasa gitu, bisa keluar, bisa kuliah, bisa main gamelan lagi. Ya, awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserang saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, sedunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Dia tidak dikasih keluar. Dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Ini, Bu, sebenarnya satu, Bu, tapi karena saya ditanya-tanya sama polisi yang dulu-dulu yang dimasukin jadi 2, Bu, gitu. Saya sebenarnya gitu, berawal saya dari kampus, jalan mencari makan, gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tempatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah kebijakan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Kalau dia
hanya berpegangan kepada satu. Yang pertama, percaya namanya Tuhan, dan yang kedua, saya berpegang erat. Saya kadang kayak gini berjanji dan tidak mungkin melakukan kayak gitu, Bu, karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya dan saya tidak bisa ngapain, Bu, gitu. Masih dibukain baju celana sama orang tua gitu. Masa saya mau perkosa, kan dia bisa melawan atau bisa mendorong atau bisa apa gitu. Dan tidak ada kekerasan ataupun apa yang dituduhkan kan kekerasan, pemerkosaan, kekerasan seksual itu membuat saya sedih, Bu, gitu, dengan keadaan saya seperti ini. Seperti logikanya dengan keadaan saya kayak gini, masa saya memperkosa orang sedangkan saya tidak bisa buka baju celana, kan tidak mungkin sekali, Bu, gitu. Saya bingung, Bu, harus melakukan apa. Saya terus terang tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Makanya saya mohon uang kepada seluruh Indonesia gitu, terutama Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela gitu, karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana, Bu. Sedangkan yang seorang seniman juga, Bu, saya bisa main gamelan, saya berharap diundang di TV untuk memberi motivasi gitu. Memohon sekali, Bu, biar dibantu dengan kasus ini biar selesai gitu, Bu. Terserah saat ini saya di rumah, tidak dikasih kemana-mana selama 20 hari gitu. Saya terus terang di kamar aja merenung sakit kepala saya, Bu, dengan saya mohon apa-apa, Bu, yang penting saya sangat sedih sekali, Bu. Mohon bantuan untuk seluruh Indonesia. Tolonglah, masa selogikanya itu keadaan saya kayak gini tidak mungkin saya melakukan gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa buka baju, buka celana, Bu. Benar, Bu. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandain sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan apa namanya berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya Belum, Pak.
Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami.